Ya baik, perkenalkan saya atas nama Selmi Palangan, kelas D dari Prodi PAK dengan NIRIM 10/2021 8324. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika kurikulum dan sejarah pendidikan dan kurikulum di Indonesia. Ya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan dan kurikulum di Indonesia. Ya, jika berbicara mengenai kurikulum, kurikulum ini tidak terlepas dari yang namanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum ini sendiri. Sudah dimulai jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, yang dimana dilakukan oleh lembaga pendidikan pesantren. Kemudian setelah bangsa Indonesia merdeka, barulah mereka membangun sekolah yang dikelola mereka sendiri. Nah, sebelum kemerdekaan, sistem persekolahan dikuasai oleh para penjajah. Di sini sekolah yang pertama didirikan di Jakarta pada tahun 1617 pada masa VOC yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja dan kompeten pada VOC. Sistem pendidikan sekolah ini dikuasai oleh penjajah, dan baru setelah merdeka barulah Indonesia dapat mengelola sekolah ini sendiri. Kemudian di sini istilah kurikulum juga menjadi sangat populer atau sangat dikenal pada tahun 1950 di Indonesia, yang dimana dikenalkan oleh sejumlah kalangan pendidik lulusan Amerika Serikat. Sebelum mengenal istilah kurikulum, pendidikan Indonesia lebih akrab dengan istilah rencana pembelajaran. Ya, secara terminologis, kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Ya, pengertian tersebut tergolong dalam pengertian internasional. Dari pengertian tersebut dapat kita amati bahwa ada implikasi dari pengertian internasional tersebut. Yang pertama, kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran. Yang kedua, peserta didik harus mempelajari dan menguasai seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah saja. Yang terakhir, tujuan akhir kurikulum adalah untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya, kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947 sampai 1963. Yang pertama, rencana pembelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan suatu kurikulum pertama yang telah lahir setelah masa kemerdekaan. Pada masa tersebut masih menggunakan istilah Leerplan atau bahasa Belanda, atau biasa disebut rencana pembelajaran, atau ketimbang istilah kurikulum. Setelah itu, rencana pembelajaran ini belum difokuskan pada ranah kognitif, namun ditujukan untuk pendidikan watak dan perilaku, sehingga materinya meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi juga berhubungan dengan kegiatan sehingga sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua, rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952. Rencana pembelajaran pada tahun 1900. Ya, kemudian rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952. Rencana pembelajaran pada tahun 1947 kemudian disempurnakan menjadi rencana pembelajaran terurai pada tahun 1950. Ya, pada fase ini pendidikan sudah mulai menata tujuannya. Fokus ke rencana pembelajarannya tidak hanya pada pendidikan watak dan perilaku saja. Aspek kognitif sudah mulai diperhatikan dengan pengembangan pewancawardahan yang mana mencakup daya cipta, rasa karsa, karya dan moral. Ya, selanjutnya kurikulum rencana pendidikan 1964. Kurikulum ini dirancang pada akhir era kekuasaan Presiden Soekarno, yang isu yang berkembang pada saat itu adalah bahwa pembelajaran yang akan
pembelajaran akan dikonsep sedemikian rupa menjadi pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif, sehingga para guru diwajibkan untuk membimbing dan mengajarkan peserta didiknya agar mampu memecahkan problem atau masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didiknya. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini dilahirkan oleh pemerintah dengan harapan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan karena kurikulum yang berlangsung sebelum terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu. Selanjutnya, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai 1994. Ya, kurikulum 1975 ini setelah munculnya keputusan MPR nomor 2 MPR pada tahun 1973, maka muncullah kurikulum baru yang disusun oleh pemerintah, yaitu kurikulum 1975 yang menggantikan kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini, konsep pendidikan ditentukan dari pusat sehingga para guru tidak perlu berpikir untuk memuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu, terdapat beberapa prinsip yang melandasi kurikulum ini. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan di sini maksudnya yaitu pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh para siswa atau peserta didiknya. Tujuan pendidikan yang meliputi pendidikan internasional, tujuan nasional, tujuan kurikuler, tujuan instrumental, dan tujuan instrumental khusus. Ya, yang kedua, menganut pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif ini dalam artian bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, pendekatan kepada intensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instrumental yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang kelima, mempengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan pembelajaran lebih banyak menggunakan teori, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditemukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar. Kemudian kurikulum selanjutnya itu kurikulum 1984. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan menjelang tahun 1983, kurikulum 1975 ini dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga pada tahun 1984 dibentuklah kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 1984. Ya, ciri-ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa yang aktif atau sering kita sebut dengan CBSA, atau jenjangnya semakin dalam dan luas pula materi pelajarannya. Ya, selanjutnya kurikulum 1994.
Kurikulum 1994 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial dan masa depan sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri. Kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, pada pelaksanaan kurikulum 1994 ini muncul beberapa persoalan yang dihadapi sehingga pada mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut dengan cara diberlakukan suplemen kurikulum 1994. Selanjutnya kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini atau yang lebih sering kita kenal dengan KBK merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan-kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua dan masyarakat. Kompetensi ini memiliki landasan yang kuat yang mana dibangun di atas domain pengajaran yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor sehingga jika siswa tersebut dapat menjelaskan atau dapat melakukan, maka dalam proses KBK pendidik dituntut untuk dapat melakukan beberapa hal ini, yaitu yang pertama how to know atau bagaimana membuat siswa memahami pengetahuan. Yang kedua how to be atau bagaimana suatu yang dipelajari siswa menjadi bagian pribadi siswa. Yang ketiga how to do atau bagaimana sesuatu yang dipelajari siswa menjadikannya dapat melakukan sesuatu. Pengembangan KBK ini sedikit mencakup 3 langkah kegiatan, yaitu mendeskripsifikasi kompetensi, pengembangan struktur kurikulum, dan mengidentifikasi mata pelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam standar nasional pendidikan dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah kurikulum terbaru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013 sampai 2014. Pengembangan kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berintegrasi. Baik, materi yang terakhir yaitu dinamika kurikulum. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pelaksanaan kurikulum dan proses pergantian terbilang relatif cepat. Karena jika dalam pandangan khalayak awam bahwa kesan dari proses perguliran di Indonesia adalah ganti materi pendidikan, maka ganti materi kurikulum. Padahal pergantian kurikulum adalah merupakan hal yang biasa-biasa saja bagi negara yang mempunyai pendidikan yang maju di dunia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.